Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Veno Hilvira dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Berikut adalah video tentang kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan yang terfokuskan kepada konseling. Kesehatan lingkungan sebagai salah satu upaya kesehatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik itu fisik, kimia, biologi maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, terutama karena meningkatnya penyakit yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan, pemerintah telah menetapkan puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan lingkungan. Di sini saya akan membahas tentang pelayanan kesehatan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan lingkungan dapat dilakukan di dalam gedung dan di luar gedung, yaitu meliputi yang pertama konseling, yang kedua inspeksi, dan yang ketiga intervensi. Dari ketiga kegiatan tersebut, saya akan menjelaskan atau menguraikan tentang kegiatan konseling yang terfokuskan kepada penyakit keracunan makanan. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali atau memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Dalam melakukan konseling ada 6 langkah yang perlu dilakukan yang disebut dengan istilah 17. Sa, salam dan sambut. T, tanyakan. U, uraikan. Tu, bantu. J, jelaskan. Dan U, ulangi. Berikut adalah contoh kasus konseling dengan penyakit keracunan makanan. Di sini pasien sudah melakukan pemeriksaan umum dan dirujuk ke klinik sanitasi. Oke, saudara Anita, saya mendapatkan rujukan diagnosa dari dokter bahwa saudari Anita mengalami penyakit keracunan makanan. Kalau boleh saya tahu gejala apa yang sudah Anita rasakan? Saya rasa sakit perut, Terus diare, terus demam. Terus sudah berapa lama Anita mengalami gejala tersebut? Sekitar 8 jam yang lalu lah. Terus makanan apa yang sudah Anita konsumsi, Anita makan sebelum merasakan gejala seperti ini? Saya makan telur bebek mentah yang dijual di warung sini, dekat sini. Jauh dari sini. Pada saat Anita makan telur bebek tersebut, bagaimanakah bentuknya? Apakah berlendir, berbau, ataupun berbentuk lainnya? Ya, memang sudah berlanjut sudah bau amis, Bu. Bu, amis ya, Bu. Bu. Terus makanan tersebut Anita makan apakah dalam keadaan panas atau sudah dingin? Ya, memang nggak panas lagi, Bu, udah dingin, Bu. Oh, sudah dingin ya. Apakah Anita melihat bagaimana orang tersebut mengolah, di manakah tempat olah telur bebek tersebut? Ya, dia mengolahnya di dapur warung Dapurnya. Kalau boleh tahu dapurnya itu apakah bersih, tertata rapi, ataupun kotor, sampah berserakan? Ya, memang nggak bersih, Bu. Memang banyak sampah serak, Bu. Kotor ya, iya, Bu. Terus dalam membeli makanan tersebut, apakah penjamak atau penjual makanan tersebut sedang mengalami sakit, seperti kalau influenza atau penyakit yang lainnya? Ya, Bu, emang ya influenza, ya, flu, batuk, bersih gitu, Bu. Oh, batuk bersin.
Pada saat batuk bersin tersebut, apakah orang tersebut menutup mulut atau tidak menutup sama sekali? Enggak, Bu. Enggak ada tutup mulut, Bu. Kalau tempat penyimpanan telur bebek tersebut di mana, kayak apa penutupnya tersebut? Kalau tempat penyimpanannya kayak wadah terbuka gitu. Oh, terbuka, tertutup ya. Tempat berjalannya tersebut apakah jauh dari jalan atau dekat sekolah-sekolah atau gimana? Di pinggir jalan, Di jalan. Jadi penjelasan Anita tadi saya menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penyakit keracunan makanan yang Anita alami berasal dari yang pertama, makanan yang Anita konsumsi. Makanan tersebut dimakan dalam keadaan mentah, tidak matang. Terus makannya pun, makanan tersebut tidak panas. Seharusnya makanan itu harus panas. Lanjut, dari segi lingkungannya, lingkungan sekitar warung tersebut kotor, banyak sampah di tepi jalan, bahkan tempat atau wadah telur bebek tersebut tidak tertutup. Terus dari perilaku orang penjualnya tersebut, dia dalam keadaan sakit tetapi tidak memakai penutup mulut, sehingga kalau dia berbicara atau bersin tidak menutup mulut di dekat makanan tersebut, makanan tersebut bisa terkontaminasi oleh virus atau bakteri dari dalam mulut tersebut. Jadi saya menyarankan, saya sebagai tenaga kesehatan lingkungan menyarankan Anita lebih berhati-hati lagi dalam memilih makanan. Pilihlah makanan yang matang, hangat. Jangan memakan makanan yang tidak tahu produksinya gimana, olehnya gimana. Terus cuci tanganlah sebelum dan sesudah sebelum makan, pakai sabun, menggunakan air yang mengalir. Terus kalau keadaan penjamah atau penjual makanan tersebut sedang sakit, sebaiknya hindarilah makanan yang diolah oleh dia, karena kalau kita mengkonsumsi makanan dari orang yang sakit tetapi dia tidak menutup mulut atau pengaman dari penyakitnya tersebut, itu lebih rentan kepada kita terkena penyakit juga. Jadi itulah saran dari saya. Apakah Anita mengerti atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Paham, Bu. Saya paham sekali, Bu. Ya, saya menyarankan juga jaga kesehatan, jaga pola makan dan hidup sehat. Makasih ya, Bu. Pelayanan kesehatan lingkungan yang kedua adalah inspeksi kesehatan lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Dalam melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ada 4 metode yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu pengukuran fisik media lingkungan. Yang kedua, pengukuran media lingkungan di tempat. Yang ketiga, uji laboratorium. Dan yang keempat, analisis risiko kesehatan lingkungan.
Yang pertama yaitu pengamatan fisik media lingkungan. Media lingkungan yang diamati dalam penyakit keracunan makanan adalah yang pertama sarana air bersih, jamban, sarana pembuangan air limbah, tempat pembuangan sampah, termasuk sarana dan bangunan lainnya seperti lantai, atap, lubang penghawaan, dan lain-lainnya. Assalamualaikum. Sesuai perjanjian kita kemarin, akan isi rumah kita sekarang. Boleh? Boleh Bu? Silakan. Boleh langsung saya angkat. Sumber air bersihnya di mana ya? Jamban. Apakah ada septic tanknya di sini? Ada Bu, agak jauh dulu. Pembuangan air limbahnya di mana? Di depan Bu. Oh, di depan rumahnya. Iya. Pembuangan sampahnya di mana? Oh tidak. Lantainya. Oh, ini ventilasinya dua. Ya. Tempat cuci piringnya di mana? Sini. Oh, sini. Tempat penyimpanan peralatan masaknya di mana? Piring, gelas. Nah, di sini Bu. Tempat penyimpanan bahan makanannya? Oh dalam kulkas. Dalam kulkas. Digabung sama makanan jadi. Iya di belakang Bu. Oh, digabung. Terus memasak makanannya disimpan sudah berapa lama? Lebih dari 4 jam atau kurang dari? Lebih kurang 4 jam. Oh. Di sini ya tempat penyajian makanannya. Iya. Enggak ada tujung saji atau apa itu? Enggak ada Bu. Penjamah makanannya berpakaian bersih atau dia lagi sakit atau gimana? Ya pakaian bersih Bu, tapi ya gitu. Apakah Anita sebelum makan, sesudah makan sering mencuci tangan? Ya sesekali Bu. Bukan sekali. Makanan yang membuat Anita sakit perut kemarin telur bebek ini? Iya, telur Bu. bebek ini. Iya Bu. Ada agak lainnya bentuknya, bau amis. Boleh saya ngambil sampel telur ini sedikit untuk saya uji di labor? Oh boleh Bu, silakan. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Anita sudah meluangkan waktunya untuk saya mengamati langsung ke rumah Anita dan memberikan sampel yang sudah menyebabkan Anita sakit perut, dan secepatnya mungkin saya bisa memberikan hasil dari telur bebek. Ya. Siap. Setelah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan, langkah pelayanan kesehatan lingkungan yang ketiga adalah intervensi kesehatan lingkungan. Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyehatan, pengamanan, serta pengendalian yang bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik itu fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Yaitu dapat berupa yang pertama komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE, serta pergerakan atau pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna. Dan yang keempat, rekayasa lingkungan.
Yang pertama yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pergerakan atau pemberdayaan masyarakat. Komunikasi, informasi, dan edukasi ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku terhadap masalah kesehatan dan upaya yang diperlukan sehingga dapat mencegah penyakit atau gangguan kesehatan akibat faktor risiko lingkungan. Pelaksanaan pergerakan atau pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kerjasama atau gotong royong yang melibatkan semua unsur masyarakat termasuk perangkat pemerintah setempat dan dilakukan secara berkala. Contohnya yaitu penayangan media promosi kesehatan lingkungan kepada masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini. Baiklah, saya berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir dan telah menyempatkan diri untuk mendengarkan penyuluhan dari saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Feno Hilvira. Saya bertugas sebagai pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas ini. Baiklah, sebelum saya memulai penyuluhan pada siang ini, saya akan menanyakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu terlebih dahulu, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tahu apakah itu penyakit keracunan makanan? Apa itu gejala keracunan makanan? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu keracunan makanan, gejala keracunan makanan, dan lain-lainnya. Baiklah, yang pertama yaitu penyakit keracunan makanan. Apakah itu penyakit keracunan makanan? Penyakit keracunan makanan adalah seseorang yang menderita sakit dengan gejala dan tanda keracunan yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang diduga mengandung cemaran fisik, kimia, biologi. Selanjutnya yaitu gejala keracunan makanan. Gejala keracunan makanan yaitu yang pertama mual dan muntah, diare, nyeri perut, mules dan melilit, serta disertai dengan demam. Gejala seperti ini biasanya muncul beberapa jam, bahkan berminggu-minggu setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Selanjutnya yaitu perilaku tidak higienis penyebab keracunan makanan. Yang pertama yaitu tidak menyimpan makanan dengan benar, seperti tidak menyimpan susu dan daging dalam suhu yang tepat. Yang kedua yaitu tidak memasak makanan hingga matang, sehingga bakteri yang terdapat pada makanan tersebut tidak terbunuh seluruhnya. Selanjutnya, menyimpan makanan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu pencegahan keracunan makanan dengan menerapkan PHBS. Contohnya yaitu yang pertama, pilihlah makanan dengan baik, selalu cuci tangan pakai sabun dan memakai air yang mengalir. Setelah itu, cuci bahan makanan sebelum dimasak, siapkan makanan pada suhu yang tepat, dan yang terakhir, masak makanan hingga matang. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apakah sudah mengerti atau ada yang perlu ibu-ibu dan bapak-bapak tanyakan kepada saya? Saya akan melayani dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, sampai di sini dulu penyuluhan dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah perbaikan dan pembangunan sarana. Perbaikan dan pembangunan sarana ini dilakukan apabila pada hasil inspeksi kesehatan lingkungan menunjukkan adanya faktor risiko lingkungan penyebab penyakit. Perbaikan dan pembangunan sarana ini dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap sarana air minum, sanitasi, sarana pembuangan air limbah, sarana tempat pembuangan sampah, ataupun sarana kesehatan lingkungan lainnya. Contohnya saja dalam penyakit keracunan makanan yaitu pembuatan sarana cuci tangan dengan material bambu.
Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat termotivasi untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan ataupun setelah melakukan kegiatan lainnya. Yang ketiga yaitu pengembangan teknologi tepat guna. Pengembangan teknologi tepat guna adalah upaya alternatif untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko lingkungan akibat penyakit atau gangguan kesehatan. Secara umum, pengembangan teknologi tepat guna ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dibuat sesuai kebutuhan, yang bersifat efisien dan efektif, dan dilakukan secara berkala. Contohnya pembuatan saringan pasir cepat atau lambat yang berguna untuk mengurangi kekeruhan atau kandungan logam berat dalam air. Yang keempat yaitu rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan adalah upaya mengubah media lingkungan atau kondisi lingkungan untuk mencegah pajanan agen penyakit, baik bersifat fisik, kimia, biologi, maupun vektor dan binatang pembawa penyakit. Contohnya dalam penyakit keracunan makanan adalah pemberian pupuk insektisida pada lalat. Terima kasih telah menyaksikan